Stellar Transformations, episode 53. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gunung buatan di bagian utara Gua Merah Darah menempati area yang sangat luas. Ruang-ruang rahasia di bawahnya dibangun bersebelahan secara sistematis dan tak beraturan, seperti labirin. Bersama-sama, ruang-ruang rahasia ini menempati area seluas setidaknya 1 km, baik panjang maupun lebarnya. Qin Yu berdiri membelakangi sudut kotak giok hitam, salah satu dari 9 pedang yang mulia di tong ke-8. Mendengar apa yang dikatakan Cha Hong dalam hati, ia mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Jelas kotak giok hitam itu relatif sulit dibuka. Cha Hong harus menghabiskan 100 tahun untuk membukanya, dan di dalamnya terdapat salah satu dari 9 pedang. Namun, sekarang Yang Mulia ke-8 dari Aula 9 Iblis ingin merampas pedang itu darinya. Cha Hong harus menghabiskan 100 tahun untuk membuka kotak giok hitam itu, dan dia sudah sangat berhati-hati, tetapi pada akhirnya kotak itu tetap direbut oleh Yang Mulia ke-8 dari Aula 9 Iblis sendiri. Qin Yu merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bahkan Aula 9 Iblis pun begitu berhasrat memiliki pedang giok itu, harta macam apa itu. Karena dia menahan napas sepenuhnya dan menggunakan kegelapan utara, tubuhnya tidak mengeluarkan sedikit pun auranya. Aku tidak bisa mengamati dengan mataku. Cha Hong dan Ditong sama-sama ahli dongsu dan sangat berbakat. Jika aku melihat mereka, mungkin ini akan membuat mereka menyadari keberadaanku. Pada titik ini, Qin Yu jelas tidak boleh membuat kesalahan. Ia berdiri dekat dinding dan memusatkan seluruh perhatiannya pada telinganya. Kini ia hanya bisa menguping pembicaraan mereka berdua untuk menebak situasi di dalam. Di ruang rahasia, Ditong tidak sombong atau tidak sabaran. Ia juga tidak khawatir sedikit pun. Ia menatap Cha Hong dengan santai. Menurutnya, Cha Hong pada dasarnya tidak berdaya melawannya, dan begitu ia beraksi, ia akan berhasil dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun Cha Hong telah mempersonalisasi pedang giok dengan darah, Ditong sama sekali tidak khawatir. Pedang giok itu telah menyatu dengan tubuhmu. Apa kau sudah siap? Ditong menatap Cha Hong dengan senyum mengejek. Sikapnya tidak galak atau mengesankan, tetapi ada aura keyakinan mutlak dalam dirinya. Menghadapi Ditong, Cha Hong yang telah mempersonalisasi pedang giok tidak takut sedikit pun. Ditong, apakah kau membunuh saudara keduaku? Tanya Cha Hong. Ditong mengangguk sambil tersenyum. Kenapa? Kakak keduaku baru mencapai tahap Yuanying Tengah. Dia sama sekali bukan ancaman bagimu, kenapa kau membunuhnya? Ekspresi Cha Hong berubah drastis hingga terlihat sangat tidak senang. Ditong, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dengan dingin. Haha, persaudaraan yang begitu erat. Haha, ini sungguh menggelikan. Ada nada jijik dalam tawa histerisnya. Ia lalu menatap Cha Hong dan berkata dengan dingin, jangan berpura-pura begitu peduli pada saudaramu. Baru saja kau mempersonalisasi pedang giok itu, tapi pada dasarnya kau belum selesai membiasakan diri dengannya menggunakan api batinmu. Mungkin sekarang kau sedang membakarnya dengan api spiritual iblismu, kan? Kau bicara denganku di sini hanya untuk mengulur waktu agar kau bisa lebih mudah menguasai pedang ini. Ditong dengan cepat mengetahui tujuan Cha Hong. Namun, ekspresi Cha Hong tetap tidak berubah. Ia tidak menyangkal atau mengakuinya. Baiklah, aku bisa menunggumu. Ditong melipat tangannya di depan dada dan sedikit mengangkat dagunya. Ia menatap dingin Cha Hong sambil menunggu Cha Hong membiasakan diri dengan pedang gioknya. Ia sangat yakin akan memenangkan pertarungan ini. Dalam hal wujud aslinya, naga air Purple Demon tentu lebih kuat daripada ular piton air berwarna merah darah. Dalam hal tingkat kekuatan, ia berada di tahap dongsu tengah sedangkan Cha Hong hanya berada di tahap dongsu awal. Dalam hal senjata, ia juga memiliki senjata suci tingkat tinggi. Terlebih lagi, senjata itulah yang paling ia kuasai. Sebaliknya, Cha Hong tidak bisa memilih senjatanya. Pedang giok adalah satu-satunya senjata suci tingkat tinggi yang tersedia baginya. Dan dalam hal teknik latihan, teknik Yang Mulia ke-8 Aula 9 Iblis tentu saja lebih mendalam daripada teknik Cha Hong. Dapat dikatakan bahwa Ditong lebih unggul daripada Cha Hong dalam segala aspek. Ditong, kau dan ke-8 saudaramu bisa begitu sombong hanya karena wujud asli kalian sebagai naga air iblis ungu dan kekuatan gabungan kalian. Hari ini kau di sini sendirian. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian masing-masing, kata Cha Hong dingin. Di saat yang sama, sorot matanya menjadi begitu tajam seolah mampu menembus batu dan logam.
Cha Hong tahu bahwa sebagai yang tidak diunggulkan, ia hanya dapat mengandalkan keberanian dan momentum. Keluar semua. Sebagai pihak yang lemah, Cha Hong harus berjuang mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Ia tak boleh kalah apapun yang terjadi. Sekali kalah, ia tak akan punya apa-apa. Bahkan nyawanya pun akan direnggut, apalagi pedang gioknya. Dia telah bersembunyi begitu lama, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Cha Hong menatap Ditong dengan tatapan penuh tekad. Apapun yang terjadi, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya dalam pertarungan ini terlebih dahulu. Di dunia Xiuzhen, pecundang tak punya hak bicara apapun. Bagus, sepertinya kamu masih punya keberanian. Tapi, kalau kamu mau ambisius, kamu gak cuma harus punya otak, kamu juga harus punya kekuatan sejati. Suara Ditong tiba-tiba terdengar nyaring sementara matanya berkilat dingin. Yang penting, tinjumu harus lebih kuat dari tinjuku. Ditong dan Cha Hong memusatkan pandangan mereka satu sama lain. Menyesakkan, suasana di ruang rahasia itu sungguh mencekam. Keduanya memusatkan seluruh perhatian mereka satu sama lain, mengamati setiap gerakan satu sama lain. Siapapun yang sedikit mengendurkan konsentrasinya terlebih dahulu kemungkinan besar akan diserang tanpa henti oleh lawan. Meskipun Qin Yu berada di luar ruang rahasia, dia masih bisa merasakan suasana yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara yang terdengar seperti pedang tajam yang menembus udara muncul dan menghancurkan atmosfer yang menyesakkan dalam sekejap. Segera setelah itu, serangkaian suara logam bergema terdengar. Bersamaan dengan itu, terdengar pula suara-suara berat udara yang terkoyak. Qin Yu tidak berani melihat dengan matanya. Ia hanya bisa bersembunyi di sudut gelap dan mengandalkan telinganya untuk mendengarkan. Di ruang rahasia, Ditong, mengenakan pakaian ungu lengkap, memegang tombak panjang. Tombak itu sangat dinamis di tangannya. Teknik tombak jarak dekat Ditong sama sekali tidak kalah dengan Xiang Yang. Terlebih lagi, dalam hal menggunakan tombak panjang untuk melakukan serangan jarak jauh, Ditong bahkan lebih tangguh daripada Xiang Yang. Terkadang tombak itu terlepas dari tangannya dan menusuk titik-titik vital tubuh Cha Hong secepat kilat. Terkadang, saat ia memegangnya, tombak itu muncul seperti berbagai naga air dan langsung mengepung Cha Hong. Cha Hong tak bisa lari. Menghadapi langkah ini, Cha Hong tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap kemampuannya. Hancur. Terkena kerugian karena dikelilingi oleh siluet tombak yang tak terhitung jumlahnya, Cha Hong tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan marah. Pedang giok itu pun membesar dan menjadi pedang raksasa. Sambil memegang pedang giok raksasa itu, Cha Hong langsung melakukan sapuan horizontal ke arah musuh. Ia ingin melawan finesse dengan kekuatan kasar. Berbagai siluet tombak menghilang, tetapi Ditong tertawa dingin. Tiba-tiba, tombak panjang itu bergetar sekali. Ujung tombak langsung bergetar. Dalam sekejap, tombak itu menghantam pedang raksasa itu dengan cepat beberapa ratus kali. Seluruh energi pedang raksasa itu pun segera dinetralkan. Ditong kemudian mengulurkan tangannya dan tombak itu tiba-tiba bergerak di sepanjang pedang seperti ular, mendekati Cha Hong. Tidak bagus, wajah Cha Hong berubah warna. Sekeras apapun ia menggerakkan pedang raksasa itu, ujung tombak Ditong tetap menempel. Bahkan, dalam sekejap, ujung tombak itu menusuk tubuhnya dengan sangat cepat di sepanjang pedang, bagai ular yang menyemburkan bisa. Yang mulia Ditong, teknik pertarungan jarak dekat Anda sangat hebat. Cha Hong berseru keras. Pada saat yang sama, pedang besar itu kembali menjadi 3 cun. Cha Hong sendiri kemudian mundur langsung ke sudut ruang rahasia. Alih-alih mengejarnya, Ditong menarik tombaknya dan berdiri diam. Namun, berbagai lingkaran cahaya ungu mulai muncul dari tubuhnya. Cha Hong, kau masih berani menggunakan wujud manusiamu untuk melawanku. Sepertinya kau ingin mati saja. Kalau begitu, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Akan kubiarkan kau merasakan keahlian spesialku. Berbagai lingkaran cahaya ungu menyelimuti Ditong. Auranya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah Cha Hong berubah warna, tidak bagus. Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu sebelumnya. Ia langsung berteriak lalu menghilang dari tempatnya semula. Beberapa bayangan seketika muncul di sekitar Ditong. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, berbagai aliran energi pedang melesat dengan sangat cepat. Ditong berdiri kokoh di tengah. Ia menggunakan tombaknya dengan begitu terampil sehingga seluruh tubuhnya tampak diselimuti siluet tombak. Tidak ada celah dalam pertahanannya. Kekosongan bahkan telah terbentuk di area yang dikelilingi tombak Ditong. Geraman, sebuah geraman dalam yang mengerikan terdengar. Pada saat yang sama, kepala ular piton raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Ditong. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya, seolah ingin menelannya langsung.
Permainan anak-anak. Ditong sama sekali tidak khawatir. Ia mengayunkan tombaknya ke kepala ular piton itu dengan ganas seperti cambuk panjang. Namun, saat ini, jagoan, seberkas cahaya hijau melesat dari mulut ular piton bagaikan kilat dan langsung mengenai wajah Ditong. Ditong hampir tak punya waktu untuk menangkisnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Namun, tulang belikatnya masih tertembus pedang giok. Dalam sekejap mata, ekspresi Ditong menjadi tidak menyenangkan. Ditong, yang sejak awal bermain-main, akhirnya marah. Tadi, ketika Cahong menggigitnya menggunakan wujud ular piton, ia tidak peduli. Tapi siapa sangka gigitan itu hanyalah kamuflase untuk serangan yang sebenarnya, tembakan pedang giok dari mulut. Ditong terluka dan menjadi sangat marah. Cahong, kau menggali kuburmu sendiri. Ekspresinya yang awalnya tenang kini berubah total. Matanya memerah samar-samar dan urat-urat biru bahkan mencuat di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan tubuhnya mulai berubah menjadi naga air yang mengerikan dengan sangat cepat. Geraman, suara amukan terdengar, boom, dihantam oleh tubuh raksasa naga air iblis ungu, dinding ruang rahasia itu hancur berkeping-keping, menciptakan serangkaian ledakan keras. Tubuh raksasa ungu itu terus bergoyang, menghantam dinding demi dinding. Akibatnya, ruang rahasia bawah tanah harus menanggung kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, Qin Yu yang tengah menguping di luar, tahu bahwa situasinya tidak baik ketika ia melihat ekor ular piton air berwarna merah darah mencuat dari pintu ruang rahasia. Kedua orang ini telah berubah. Dia segera bergerak keluar dengan sangat cepat. Dia tidak berani lagi tinggal di luar ruang rahasia karena jika dia terus berada di sana, ketika Ditong bertransformasi, ruang rahasia itu pasti akan hancur dan dia akan terdeteksi. Jika dia ditemukan oleh dua orang yang marah ini, nyawanya akan terancam. Meski telah mencapai tahap meteor awal, belum bisa dipastikan apakah ia dapat dibandingkan dengan Ditong atau Cahong. Tepat setelah Qin Yu menjauh dari dinding itu, Ditong berubah menjadi naga air iblis ungu dan menghancurkan dinding itu berkeping-keping hanya dengan kibasan ekornya. Dalam kemarahannya, Ditong memutar tubuhnya dengan liar, menghancurkan setiap rintangan. Seketika, hanya terdengar serangkaian suara dinding yang hancur berkeping-keping. Ledakan, Qin Yu tidak berani menggunakan energi bintang untuk berlari. Namun, meskipun ia menggunakan energi bintang, Ditong dan Cahong, yang sedang marah besar saat ini, belum tentu akan mendeteksinya. Namun, ia tidak mau mengambil risiko. Oleh karena itu, ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bergerak keluar dari reruntuhan bagaikan gumpalan asap biru. Sesaat kemudian, ia sudah sampai di pintu masuk lantai rahasia. Ia lalu bersandar di sana dan melihat ke dalam. Kehancuran masih berlangsung. Naga air iblis ungu dan ular piton air merah darah berputar-putar tak terkendali. Satu demi satu ruang rahasia dihancurkan berkeping-keping oleh mereka. Untungnya, gunung buatan itu dikelilingi mantra pembatas sehingga suara keras di dalam tidak dapat didengar oleh siapapun di luar. Setelah beberapa saat, suara ledakan di bawah tanah berhenti. Kini, separuh ruang rahasia bawah tanah telah hancur. Sebuah ruang rahasia yang sangat besar, dengan panjang dan lebar sekitar 600 hingga 700 meter, telah muncul di lantai rahasia. Dua monster raksasa seperti ular saling berhadapan di ruang rahasia bawah tanah yang baru terbentuk ini. Qin Yu bergerak diam-diam ke satu sisi tumpukan puing dan mengintip melalui lubang di tumpukan itu. Sekilas, dia menarik napas dingin. Di area kosong yang panjangnya 600 hingga 700 meter dan lebarnya, terdapat seekor ular piton merah besar yang menggeliat di sisi kanan. Ular itu tak lain adalah ular piton air berwarna merah darah. Dengan menggunakan matanya, ia memperkirakan panjangnya pasti lebih dari 100 meter. Mulutnya sebesar mulut tangki air dan sisik-sisiknya memancarkan cahaya dingin. Di sisi kiri, seekor naga air ungu berputar-putar di udara. Panjangnya 70 hingga 80 meter dan mulutnya sebesar mulut tangki air. Dibandingkan dengan naga dewa, naga ini hanya memiliki satu tanduk. Ada juga sederet duri ungu yang mencuat di punggungnya. Setiap duri berukuran hampir sama dengan tombak panjang yang digunakan di Long sebelumnya. Ular piton air berwarna merah darah ada di sebelah kanan. Naga air setan ungu ada di sebelah kiri. Qin Yu sangat terkejut saat merasakan aura dahsyat dari kedua binatang iblis ini. Jika Cahong tidak menggunakan wujud aslinya, Qin Yu masih bisa menghadapinya dengan percaya diri. Namun, setelah ia bertransformasi, jika melawannya, Qin Yu harus mengandalkan air mata meteorik untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, dan meskipun begitu, hasilnya tetap tidak dapat diprediksi. Sedangkan Ditong, dia bahkan lebih kuat dari Cahong. Naga air iblis ungu memelototi ular piton air berwarna merah darah.
Mata ungunya dipenuhi amarah yang membara. Ular piton air berwarna merah darah itu juga melotot tajam ke arah naga air setan ungu dengan mata merahnya, enggan kalah sedikit pun dari musuh. Lidahnya terus-menerus keluar masuk mulut, siap menyerang kapan saja. Qin Yu tetap tak bergerak di samping tumpukan puing. Ia sama sekali tidak berani memfokuskan pandangannya pada dua binatang raksasa ini dan hanya menggunakan sudut matanya untuk mengintip mereka. Namun, bahkan jika ia menatap mereka secara langsung, mereka tidak akan menyadarinya karena mereka tidak mampu membagi konsentrasi mereka. Geraman, naga air iblis ungu, yang baru saja terluka tusuk, tiba-tiba menggeram keras. Dengan ayunan ekornya, ia menyerang ular piton air berwarna merah darah itu seperti ombak ungu. Pada saat itu, ular piton itu juga menggeram dalam-dalam. Ia kemudian melesatkan kepalanya ke depan dengan sangat cepat dan membuka mulutnya yang besar seperti cekungan berwarna merah darah untuk menggigit langsung naga air iblis ungu itu. Naga air setan ungu dan ular piton air merah darah menembakkan dua sinar cahaya dari mulut mereka yang seukuran akuarium hampir bersamaan. Sinar cahaya yang keluar dari mulut naga air setan ungu sebenarnya adalah tombak yang digunakan sebelumnya, hanya saja sekarang jauh lebih pendek. Dan sinar cahaya yang keluar dari mulut ular piton air merah darah sebenarnya adalah pedang giok itu. Ledakan, tombak dan pedang giok saling bertabrakan. Kemudian, mereka berputar dan saling bertabrakan lagi dan lagi. Sambil mengendalikan senjata suci mereka untuk menyerang, naga air iblis ungu dan ular piton air merah darah juga menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menyerang. Lagi pula, bagi para Siwiaois, wujud asli mereka adalah senjata yang paling ampuh. Tanduk hitam naga air iblis ungu menembus udara dan menusuk kepala ular piton air merah darah, menciptakan siulan tajam. Serangan bertanduk hitam yang dilakukan oleh naga air iblis ungu ini sangat dahsyat. Serangan itu pasti dapat menembus pertahanan ular piton air merah darah dengan mudah. Ekor merah ular piton itu juga telah mencapai kecepatan yang luar biasa. Ia mengayun ke arah naga air iblis ungu dengan sangat cepat bagaikan kilat. Seorang pengamat hanya akan melihat bayangan kabur ungu raksasa dan bayangan kabur merah darah raksasa yang terus mengejar, saling melilit dan menyerang dengan kecepatan ekstrim. Meskipun kedua makhluk ini bertubuh besar, kecepatan mereka luar biasa. Puff! Naga air setan ungu menghantam tubuh ular piton air berwarna merah darah dengan cakarnya. Meskipun keras, berbagai sisik ular piton itu masih retak lalu hancur berkeping-keping. Kulit ular piton itu langsung hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana dan potongan-potongan daging berserakan. Ular piton air berwarna merah darah itu langsung menggeram kesakitan. Pada saat yang sama, bayangan merah melesat ke arah naga air setan ungu dan mengenainya. Naga air itu tiba-tiba tak mampu menahan kekuatan ekor ular piton dan terlempar. Namun, ia kembali dengan kibasan ekornya sambil tetap terbang keluar dan menyerang ular piton air berwarna merah darah itu lagi. Ditong dan Cha Hong masing-masing mengendalikan tombak dan pedang giok untuk saling menyerang tanpa henti. Tak satu pun dari mereka berani bersantai sedikit pun karena senjata suci kelas atas masih merupakan bahaya besar bagi mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cha Hong membuka mulut ular piton merah darahnya dan menembakkan sinar kuning langsung ke tombak. Meskipun tombak itu menghindar, cahaya kuning itu berputar mengejarnya lalu langsung mengenainya. Tombak itu langsung melambat. Tepat setelah terkena lendir berbisa kuning, respons tombak itu turun drastis. Sepertinya tombak itu tak lagi berada di bawah kendali Ditong. Racun, itulah racun ular piton air berwarna merah darah yang mematikan. Qin Yu, yang bersembunyi di balik tumpukan puing, langsung mengenali cairan kuning beracun itu. Saat melawan Cage sebelumnya, Cage juga menggunakan jurus ini. Cairan beracun ini sangat kuat. Dan sekarang, jika digunakan oleh ahli tingkat dongsu seperti Cha Hong, racunnya secara alami menjadi lebih kuat. Geraman, Cha Hong menggeram penuh semangat dan dalam. Bersamaan dengan itu, suaranya terdengar di benak Ditong melalui komunikasi indera suci, naga air iblis ungu, bersiaplah untuk mati. Pedang giok itu langsung menusuk tepat ke kepala Ditong bagai seberkas cahaya hijau. Naga air setan ungu menyemburkan api dari mulutnya ke arah tombak, tetapi sekarang pedang giok sudah menembaknya. Beberapa siulan tajam terdengar. Paku-paku seperti tombak di punggung naga air iblis ungu tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan melesat maju dengan sangat cepat, menembus udara bagai lembing. Disertai bunyi dentang yang keras, pedang giok itu dihantam secara bersamaan oleh 3 paku yang menyerupai tombak dan terbanting ke samping. Ular piton air berwarna merah darah itu langsung memutar tubuhnya dan mengayunkan ekornya dengan sangat cepat ke arah duri-duri itu. Namun,
Karena duri-duri seukuran tombak itu terlalu banyak dan masing-masing memiliki daya serang yang luar biasa dahsyat, ular piton itu hanya dapat menghindari lebih dari setengahnya, dan 20 hingga 30 duri masih menghujani tubuhnya. Ayunan ekor ular piton secepat kilat, tetapi terlepas dari kecepatannya, ekornya hanya mampu merobohkan sekitar 10 duri. Hampir 10 duri yang tersisa langsung menembus tubuh ular piton. Hampir 10 duri menghancurkan sisik ular piton dan menembus seluruh tubuhnya secara berurutan. Bahkan ular piton air berwarna merah darah pun tak sanggup menahan luka separah itu. Sebuah cahaya berkedip dan ular piton itu berubah menjadi Cha Hong dalam sekejap mata. Tubuhnya kini penuh bercak darah dan banyak lubang kecil muncul di sekujur tubuhnya. Jelas sekali ia terluka parah. Ah surga, aku sangat berbakat dan bahkan sudah mencapai tahap dongsu, kenapa aku tidak bisa memiliki satu saja dari 9 pedang? Aku sudah melakukan semua yang kubisa, tetapi pada akhirnya rahasiaku tetap terbongkar. Surga ingin menghancurkanku. Aku salah karena berpegang teguh pada sesuatu yang seharusnya tidak kumiliki. Cha Hong mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ia sudah tahu bahwa ia sudah tamat. Cahaya menyambar, dan naga air iblis ungu pun berubah menjadi manusia Ditong. Saat ini, wajah Ditong juga sangat pucat. Paku-paku di punggung naga air iblis ungu tidak dapat ditembakkan dengan mudah kecuali dalam keadaan darurat, karena menembaknya sangat berbahaya bagi tubuh. Masih ingin lari? Ditong segera menggerakkan tubuhnya dan menembus lantai dengan cakarnya. Aliran energi elemen iblis menyerbu ke dalam tanah. Dalam sekejap, aliran energi elemen iblis itu menembus lantai dan melesat keluar. Kini, energi itu telah melilit sebuah Yuanying ungu. Dilihat dari penampilannya, ini adalah Yuanying milik Cha Hong. Cha Hong, kau bahkan ingin kabur dengan Yuanyingmu dengan memanfaatkan luapan emosi itu untuk menarik perhatianku. Sambil memegang Yuanying Cha Hong di tangan kirinya, Ditong berkata sambil tertawa dingin. Yuanying ungu Cha Hong menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan suara melengking, Ditong, tubuh asliku telah tertusuk di beberapa titik vital dan pada dasarnya tidak bisa digunakan lagi. Sekarang aku hanya bisa membentuk tubuh abadi yang longgar untuk berlatih. Bisakah kau melepaskanku kali ini? Tepat pada saat ini, sinar hijau tiba-tiba melesat keluar dari Yuanying ungu. Itu tak lain adalah pedang giok suci kelas atas. Ditong langsung merasakan nyeri hebat di tangan kirinya. Cha Hong mati-matian mengendalikan pedang giok itu. Dalam sekejap, tulang-tulang jari kiri Ditong terpotong-potong, dan darah serta serpihan dagingnya berceceran di mana-mana. Cha Hong terbang sangat cepat bagaikan seberkas cahaya ungu seketika. Ini langkah terakhirnya, mati. Ditong yang sangat marah mengirimkan aliran energi elemen iblis yang mengerikan, yang menyapu Yuanying Cha Hong yang melarikan diri dalam sekejap. Energi elemen iblisnya menyerang Yuanying Cha Hong dengan ganas. Yuanying tersebut mengalami sengatan listrik yang hebat dan jiwa yang dikandungnya langsung hancur berkeping-keping. Karena tangan Ditong baru saja hancur, dia sekarang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Cha Hong baru mencapai tahap dongsu, jadi belum lama ini ia berhasil menyatukan jiwanya dengan Yuanying. Karena pertahanan Yuanying terlalu lemah, jiwanya langsung hancur setelah serangan dahsyat energi elemen iblis Ditong. Ditong mengulurkan tangan kanannya dan menangkap Yuanying Cha Hong. Kini Yuanying tersebut tidak lagi memiliki jiwa dan hanya menjadi kristal energi. Ia langsung menghisapnya ke dalam cincin spasialnya. Cha Hong, beraninya kau menghancurkan tanganku. Kepala Ditong dipenuhi amarah saat ini. Kecuali dia bisa mencapai Ascension, tubuhnya tidak akan beregenerasi. Tapi Cha Hong sudah dibunuh olehnya, bagaimana mungkin dia bisa membalas dendam pada Cha Hong lagi? Dengan lambaian lengan baju Ditong, pedang giok suci kelas atas dan gelang penyimpanan Cha Hong melayang ke tangannya. Baru ketika Ditong melihat pedang giok itu, ia sedikit tenang. Namun, begitu ia berbalik dan melihat mayat Cha Hong, matanya kembali dipenuhi amarah. Dia membuka mulutnya dan menembakkan api ke tubuh Cha Hong. Meski jiwa Cha Hong telah hancur, Ditong masih ingin menghancurkan tubuhnya untuk meredakan kebencian yang telah terpendam dalam dirinya sejak tangannya dipotong-potong. Tidak bagus. Ketika api baru saja keluar dari mulut Ditong, wajahnya berubah warna karena pada saat itu ia dapat merasakan kekuatan yang luar biasa terkonsentrasi dan tajam mendekatinya dari belakang dengan kecepatan yang luar biasa. Indra sucinya secara alami mengenali wujud musuh. Ia adalah seorang pemuda berjubah hitam yang tegas. Dia tidak lain adalah Qin Yu. Benang-benang energi keemasan mengalir melalui semua saluran di tubuhnya, membuatnya melesat di udara bagai seberkas cahaya keemasan. Dari tumpukan puing yang berjarak beberapa ratus meter, ia mengikuti lintasan misterius dan tiba di punggung Ditong dalam sekejap. Kecepatannya sungguh luar biasa. Qin Yu menggertakkan giginya.
Urat-urat birunya menonjol, matanya penuh dengan niat membunuh. Merusak, tangan kiri Qin Yu mengenakan sarung tangan berapi. Pada saat yang sama, energi bintang emasnya terkonsentrasi pada kelima jarinya, membuatnya tampak seperti jari emas. Ia membentuk pedang jari dengan tangan kirinya dan menusukkannya ke punggung Ditong secepat kilat, ingin menembus tubuh musuh dan langsung meraih Yuanying dalam satu gerakan. Namun, Ditong, ahli macam apa itu? Ia langsung mendeteksi Qin Yu. Hanya karena kecepatan Qin Yu yang terlalu tinggi, ia tidak mampu bereaksi. Meskipun tangan kiri Ditong telah terputus, pengalamannya yang melimpah memungkinkan dia membuat keputusan yang optimal. Ia segera melepaskan pedang giok suci kelas atas dan gelang penyimpanan di tangan kanannya. Saat keduanya jatuh ke lantai, Ditong mengulurkan tangan kanannya ke belakang tanpa menoleh. Sebuah tombak pendek langsung muncul di tangannya. Tombak itu tak lain adalah tombak suci kelas atas miliknya. Dia bisa mengubah ukuran tombak sesuka hati. Saat ini, tombak itu hanya sependek belati. Sambil memegang tombak ini, Ditong menusukkannya ke dantian Qin Yu. Dia ingin menghancurkan dantian dan Yuanying Qin Yu secara langsung. Kamu ingin membunuhku, tapi aku akan membunuhmu. Ditong menjadi kejam. Saat menyerang, lapisan zirah ungu yang dimiliki setiap naga air iblis ungu muncul di permukaan tubuhnya. Lapisan zirah ungu ini terbentuk dari sisik naga air iblis ungu miliknya, sehingga pertahanannya sangat kuat. Menyerang dan bertahan di saat yang sama, ini adalah reaksi spontan Ditong. Melihat dorongan ini datang, Qin Yu sangat terkejut. Meskipun ia tidak memiliki Yuanying, meteor yang bersinar di dalam tubuhnya tetaplah inti energinya. Jika terkena hantaman ini, apa yang bisa ia lakukan ketika energinya terkuras habis? Namun, saat ini Qin Yu tidak menghindar sedikit pun. Sebaliknya, ia meraih tombak itu dengan tangan kanannya. Saat tangan kanan yang dilindungi oleh sarung tangan api baru saja diulurkan, pedang api muncul di telapak tangannya. Dentang, pedang api dan tombak itu saling bertabrakan. Saat Ditong berada dalam situasi genting, serangan yang ia lakukan dengan tombak itu membawa kekuatan yang mengerikan. Tombak itu adalah senjata suci tingkat tinggi, sedangkan pedang api hanyalah senjata suci tingkat tinggi, sehingga pedang api hancur berkeping-keping hampir seketika. Dilapisi dengan sarung tangan menyala dan diisi dengan sejumlah besar energi bintang emas, pedang jari tangan kiri Qin Yu menusuk baju zirah ungu seperti meteor emas. Bang! Zirah ungu Ditong terkena hantaman, tetapi tidak hancur dan hanya retak kecil. Ditong tak kuasa menahan senyum tipis. Sementara itu, tombak itu menghantam sarung tangan api di tangan kanan Qin Yu. Setelah serangan pedang jari itu, Qin Yu segera mengubah bentuk tangan kirinya. Dia meluruskan jari-jari kirinya dan melancarkan serangan tangan tombak, yang memiliki daya tembus paling kuat. Bang! Area serangan armor ungu hancur berkeping-keping. Namun, di saat yang sama, sarung tangan api di tangan kanan Qin Yu juga tertusuk tombak. Qin Yu tiba-tiba mengubah bentuk tangan kirinya lagi, seolah-olah ia tidak merasakan sakit di tangan kanannya. Ia melengkungkan jari-jari kirinya, membentuk cakar, dan menusukkannya ke tubuh Ditong. Namun, tepat ketika tangan kirinya mulai menembus tubuh Ditong, Yuanying Ditong diam-diam masuk ke tanah melalui sebuah kaki. Bang! Tangan kanan Qin Yu tertusuk tombak, tetapi seluruh tubuhnya masih bergerak. Pada saat yang sama, seutas benang energi emas melesat ke tanah dari tangan kirinya. Sesaat kemudian, area lain di lantai hancur berkeping-keping dan seutas benang energi terbang keluar dengan Yuanying yang melingkarinya. Benang energi emas itu kemudian menembus Yuanying dan menghancurkan jiwa Ditong secara langsung. Qin Yu mengulurkan tangan kirinya untuk meraih Yuanying itu, tetapi seluruh punggungnya berkeringat dingin. Tombak yang menembus tangan kanannya tetap tidak bergerak. Terlalu kuat. Naga air setan ungu ini terlalu kuat. Ia telah melawan ular piton air berwarna merah darah sebelum melawan Qin Yu, dan bahkan menggunakan wujud manusianya. Perlu diketahui bahwa dalam wujud manusianya, Ditong tidak sekuat wujud aslinya. Meski begitu, Qin Yu masih dalam bahaya besar ketika ia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke arah Ditong. Seandainya dia tidak terluka dan tangannya terpotong di pertarungan sebelumnya, seandainya dia menggunakan dua tangan untuk menyerangku secara bersamaan, mungkin akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Memikirkannya kembali, Qin Yu ketakutan. Ahli Meteor Stage seharusnya mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan, jadi dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan diam-diam menyerang Ditong dengan cara yang begitu berani. Ketika baju zirah ungu itu muncul, dia benar-benar terkejut. Pertahanan baju zirah itu terlalu menakutkan, tetapi untungnya Qin Yu bereaksi sangat cepat dan melancarkan 3 serangan berturut-turut. Dia menggunakan serangan pedang jari terlebih dahulu, lalu serangan tangan tombak, dan terakhir serangan cakar. Tangan kirinya hampir tidak berhenti sedetik pun.
Hanya dengan menyerang cepat 3 kali berturut-turut, dia berhasil menembus tubuh Ditong. Namun, tangan kanannya masih tertusuk dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun aku menggunakan serangan diam-diam, pedang api tetap hancur, satu sarung tangan api rusak dan tangan kananku tertusuk. Qin Yu menghela napas panjang. Namun, ketika melihat barang jarahannya, ia sulit menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ia telah memperoleh pedang giok, yang merupakan penyebab kematian Cha Hong. Pedang ini merupakan salah satu dari 9 pedang legendaris. Barang lain yang diperolehnya adalah tombak Ditong, senjata suci tingkat atas. Gelang penyimpanan Cha Hong kini menjadi miliknya. Cha Hong adalah penguasa Gua Merah Darah, jadi bagaimana mungkin tidak ada harta karun di dalam gelang ini. Cincin spasial Ditong juga telah menjadi miliknya. Dilihat dari barang penyimpanan ini saja, jelas bahwa Ditong berada di posisi yang sangat berkuasa karena tidak banyak Shenzhenis di dunia Shenzhen seberang laut yang memiliki cincin spasial. Apa saja isi cincin ini? Terlebih lagi, ia telah memperoleh Yuanying tahap tengah Dongsu milik Ditong dan Yuanying tahap awal Dongsu milik Cha Hong. Bagi Qin Yu, kedua Yuanying ini lebih berharga daripada barang-barang lainnya. Lagi pula, kekuatan sejati lebih penting daripada harta. Dia segera menghisap semua yang ada di cincin spasialnya sendiri. Mayat-mayat ini. Kemudian, ia memandangi mayat Cha Hong dan Ditong dan berpikir sejenak. Setelah itu, ia juga menghisap mayat-mayat ini ke dalam cincin spasialnya. Setelah mayat-mayat itu dikeluarkan, bahkan jika orang lain menemukan kekosongan di tempat ini, mereka tidak akan dapat memahami apa yang terjadi untuk beberapa waktu. Hampir separuh ruang rahasia bawah tanah telah hancur, tetapi karena mantra pembatas, belum ada orang luar yang mengetahuinya. Setelah keluar dari lantai rahasia, Qin Yu dengan lembut mematahkan mantra pembatas tersebut. Ia sama sekali tidak peduli apa yang akan dipikirkan orang ketika mereka menemukan medan perang di tempat ini. Ia kemudian segera menggunakan keahlian manuver tubuhnya. Dengan energi bintang keemasan yang mengalir di sekujur tubuhnya, ia bergegas kembali ke halaman rumahnya di bagian timur bagai seberkas cahaya keemasan.